Keduanya saling bertatap tajam, seakan mengukur satu sama lain. Di sisi lain, Saung mulai gemetaran. Keringat bercucuran dari dahinya, tangannya menggenggam pedang semakin erat. Dalam hatinya, ia bergumam, apa-apaan pelayan ini? Kudengar dia hanyalah seorang pelayan rendahan di penginapan. Tapi kenapa dia sekuat ini? Jaha menyeringai tipis. Tadi kau bilang ingin membunuhku, ucapnya santai. Tapi kenapa sekarang kau hanya berdiri di sana? Provokasi itu sukses membakar emosi Saung. Tangannya bergetar, urat-urat di seluruh tubuhnya menegang. Bajingan ini? Pikirnya. Aku akan membuat langkah pertama. Dengan sekuat tenaga, Saung menerjang ke depan. Otot-ototnya menegang, cengkeramannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dengan penuh amarah, ia mengayunkan pedangnya dalam tebasan ganas. Swos! Udara bergetar, tapi Jaha menghindarinya dengan mudah. Saung semakin geram. Ia terus menyerang, menusukkan pedangnya berkali-kali. Namun, seperti bayangan yang tak bisa disentuh, Jaha menghindar tanpa kesulitan sedikit pun. Sementara itu, dalam hati Jaha bergumam dengan sinis, jadi hanya segini kemampuan pemimpin Pavilion Gold Mountain? Sepertinya dia tak lebih dari sampah rendahan yang kebetulan punya banyak pengikut. Mata Jaha mulai berubah tajam. Ia mengubah posisinya, bersiap melancarkan serangan balik. Lalu, duak! Tinju tangan kanan Jaha menghantam perut Saung dengan keras, dialiri energi ki yang luar biasa. Ugh! Darah bucat dari mulut Saung. Tubuhnya terlempar jauh. Tapi Jaha tak membiarkan momentumnya terhenti. Swiss! Dengan kecepatan luar biasa, ia berlari ke depan dan melompat. Saat itulah, pedang yang selama ini ia sembunyikan akhirnya keluar dari sarungnya. Mata pedang itu berkilat, bergetar hebat, dialiri energi Sword Power Ki. Melihat itu, mata Saung membelalak. Apa? Sword Power Ki? Itu tidak mungkin. Tapi sebelum bisa berpikir lebih jauh. Sreet! Satu tebasan. Leher Saung terpotong dengan sempurna, bagaikan kertas yang dibelah dengan gunting tajam. Hening. Para bawahan Saung terpaku, wajah mereka pucat, keringat dingin bercucuran. Mereka baru saja menyaksikan pemimpin mereka, seseorang yang begitu kuat, dibantai hanya dalam hitungan detik. Rion Hong sendiri membeku di tempat. Matanya membelalak tak percaya, tubuhnya gemetar. Pemimpin pavilion, dikalahkan secepat itu, pikirnya. Sungguh mengerikan. Jaha mengayunkan pedangnya sekali untuk membersihkan darah, lalu menatap mereka semua dengan dingin. Dengan suara lantang, ia berkata, lihat ini baik-baik. Beginilah jadinya jika kalian berurusan dengan seorang pelayan dari prefektur Iliang. Jaha melayangkan pandangannya ke semua orang, menatap tajam setiap orang yang masih berdiri di hadapannya. Dengan suara dingin dan tegas, ia berkata, siapa lagi yang ingin mengikuti Ban Saung ke neraka? Tak ada yang berani bergerak. Bahkan, tak satupun dari mereka berani menatap Jaha secara langsung. Sebagian menundukkan kepala, sementara yang lain hanya bisa berdiri kaku. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat hidup. Keheningan mencekam itu tiba-tiba pecah oleh suara lantang seseorang. Kau baru saja menantang klan Black Rabbit. Bagaimana kau akan menangani konsekuensinya? Bi Sima, salah satu bawahan Ban Saung yang masih berani berbicara. Jaha menoleh perlahan, lalu menyeringai tipis. Dan memangnya apa pedulimu? Katanya santai. Lagi pula, kalian semua akan mati di sini. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar di tengah lapangan. Para bawahan Saung semakin ketakutan, wajah mereka semakin pucat, dan keringat dingin bercucuran deras dari dahi mereka. Mereka tahu, nyawa mereka kini benar-benar di ujung tanduk. Lalu, Jaha kembali berbicara, kali ini lebih dingin dan mengancam. Sekarang, berlutut sebelum aku menghitung sampai 3. Tatapannya menyapu setiap orang yang ada di tempat itu. Siapapun yang masih berdiri setelah hitungan ketiga, akan menyusul Ban Saung ke neraka. 1. Bi Sima menegang. Napasnya mulai tidak teratur. 2. Tanpa berpikir panjang, Bi Sima langsung duduk berlutut di tempat. Melihat itu, satu persatu anak buahnya mengikuti. Dalam hitungan detik, semua orang di tempat itu sudah berlutut, tak ada yang berani mengambil resiko menghadapi Jaha.
Jaha hanya menatap mereka tanpa ekspresi. Dalam hatinya, ia bergumam, "Baiklah. Ini adalah alasan kenapa aku mengambil resiko dan obsesi dalam praktik latihan, menahan rasa sakit, berpuasa, berkultivasi, bahkan menahan hasrat berak sepenuhnya. Semua itu adalah proses agar aku bisa kuat seperti ini." Ekspresinya tetap datar, dingin, tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Ia memperhatikan mereka semua, yang kini tampak seperti sekumpulan orang tak berdaya, hanya bisa menunduk, berharap nyawa mereka tidak melayang malam ini. Lalu, dengan suara bergetar, Bisima akhirnya berbicara. "Apakah kau akan membiarkan kami hidup kali ini?" Jaha menoleh, menatapnya dalam diam sebelum menjawab, "Mengapa aku harus?" Bisima menelan ludah. "Kau bilang, kau akan membiarkan kami hidup jika kami berlutut." Jaha mendengus. "Tidak. Aku bilang, siapapun yang masih berdiri setelah hitungan ketiga akan mati. Aku tidak pernah mengatakan bahwa mereka yang berlutut akan diampuni." Mereka yang mendengar jawaban itu merasa kecewa dan putus asa. Rasa takut kembali menghantui, seakan bayangan kematian masih menggantung di udara. Bisima mencoba sekali lagi. Dengan suara penuh harap, ia memohon, "Aku mohon, biarkan kami hidup." Jaha memiringkan kepalanya sedikit. Lalu, dengan suara datar, ia bertanya, "Mengapa aku harus?" Bisima mengepalkan tangannya erat, lalu menjawab, "Jika kau akan membunuh kami semua, maka kami juga tidak punya pilihan selain melawan sampai mati." Jaha menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tenang namun menusuk, "Apakah kau seorang negosiator? Jika memang begitu, seharusnya kau memperkenalkan dirimu lebih dulu sebelum mencoba mengusulkan sebuah solusi." Pria di hadapannya mengangguk tipis sebelum akhirnya memperkenalkan diri. "Aku adalah Inspektur Rahasia Bisima." Jaha mendengar nama itu dan bergumam dalam hati, "Bisima? Aku tak mengingatnya. Apa dia juga mati bersama Ban Saung di kehidupanku sebelumnya? Sepertinya mereka semua dibantai oleh klan Black Rabbit karena tuduhan korupsi." Bisima melanjutkan dengan nada tenang, namun penuh kewaspadaan. "Jujur saja, jika kau hanya memiliki keterampilan setara dengan pemimpin pavilion, kami pasti sudah bergabung dengannya untuk mengalahkanmu sejak awal." Jaha menatapnya tajam. "Lalu kenapa kalian tidak bergabung?" Bisima menarik napas dalam sebelum menjelaskan, "Karena kau tidak mengungkapkan seluruh kekuatanmu. Itu membuatku berpikir ulang. Aku memilih untuk menahan semua orang agar tidak ikut bertarung lebih dulu." Jaha mengangguk kecil, sudut bibirnya sedikit terangkat. "Tidak buruk. Setidaknya kau cukup cerdas untuk membaca situasi. Aku adalah seorang pelayan yang menyembunyikan kemampuan seni bela dirinya." Bisima yang mendengar pujian itu merasa bangga. Senyum kecil muncul di wajahnya. Jaha menatapnya dengan ekspresi netral sebelum berkata, "Baiklah, kau lulus. Karena kau cukup pintar, aku akan membiarkanmu hidup." Bisima yang awalnya senang mendengar keputusan itu, tiba-tiba mengernyit, menyadari sesuatu. Tatapannya berubah serius. "Tunggu, kalau begitu, bagaimana dengan yang lain?" Jaha menajamkan pandangannya, suaranya dingin seperti es. "Tentu saja mereka harus mati." Jaha melanjutkan, "Mereka mungkin akan memberitahu klan Black Rabbit. Dan jujur saja, jika aku harus berperang habis-habisan dengan mereka sekarang, itu hanya akan menjadi masalah yang melelahkan. Jadi, tanpa berlama-lama, ayo, maju sekaligus." Aku sudah siap." Ketegangan di udara semakin pekat. Orang-orang yang masih tersisa menegang, beberapa bahkan mulai menggenggam pedang mereka dengan tangan gemetar. Sementara yang lain hanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mereka semua berada dalam dilema besar, melawan dan mati sia-sia, atau tetap diam dengan harapan bisa selamat. Tiba-tiba, Bisima berteriak, "Tunggu! Bagaimana jika tak ada yang memberitahu klan Black Rabbit tentang apa yang terjadi hari ini?" Jaha menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Dan bagaimana aku bisa mempercayai kalian?" Bisima menggertakkan giginya sebelum berkata, "Lalu, apakah kau percaya padaku?" Jaha mendengus kecil dan menjawab santai, "Tentu saja tidak." Mereka yang mendengar ucapan itu semakin bingung dan kecewa. Sebagian dari mereka bahkan mulai kehilangan harapan. Jaha kemudian melanjutkan dengan nada dingin, "Dari cara bicaramu dan caramu membawa diri, sepertinya kau adalah orang terpenting kedua setelah pemimpin pavilion." Bisima menghela napas dan mengangguk pelan. "Tentu, kau benar.
Jaha menatap Bisima dengan tajam sebelum berkata, aku membunuh pemimpin Pavilion Gold Mountain, atasanmu. Apa kau benar-benar berpikir klan Black Rabbit akan membiarkanmu hidup, jika kalian kembali melapor tanpa sedikit pun goresan di tubuhmu? Bisima terdiam. Kata-kata Jaha sangat masuk akal. Jaha melanjutkan, jika kalian kembali dengan tubuh tanpa goresan atau luka, bagaimana mungkin kalian bisa menjelaskan kematian Ban Sawung tanpa terlihat mencurigakan? Hal yang sama berlaku untuk mereka semua. Pemimpin mereka mati di depan mata, tapi tidak ada yang berusaha melawan. Bahkan jika mereka melarikan diri dan bertahan hidup, reputasi mereka sebagai pengkhianat takkan pernah hilang. Klan Black Rabbit pasti akan mengeksekusi mereka tanpa ampun. Wajah Bisima semakin tegang. Dia tak bisa membantah. Orang-orang di sekelilingnya pun hanya bisa menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Baiklah, kata Jaha akhirnya, mari kita mulai pertarungan ini. Namun sebelum suasana semakin memanas, Bisima tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan suara mantap, tunggu sebentar. Aku sudah menemukan sebuah cara. Sebelum bertarung, izinkan aku mengutarakan ide ini. Setelah itu, kau boleh memutuskan apa yang akan terjadi. Jaha menyipitkan matanya, lalu tersenyum kecil. Baiklah, aku akan mendengarkan. Kau pasti reinkarnasi dari Zhuge Liang atau Sima Yi jika bisa menemukan solusi secepat ini. Bisima menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, bagaimana jika kita menggelapkan uang di pavilion ini? Kita akan melakukan kejahatan secara terang-terangan, bersama. Keheningan menyelimuti tempat itu. Tak ada yang berani bersuara. Udara kini terasa begitu berat. Bisima melanjutkan dengan tenang, sebenarnya, pemimpin pavilion telah menggelapkan banyak uang. Jika klan Black Rabbit mengetahui hal ini, mereka pasti akan membantai semua orang di sini tanpa ampun. Maka dari itu, kita akan bekerja sama untuk menutup mulut dan menghilangkan jejak. Kita hanya perlu membawa uang ini ke Prefektur Ilyang, lalu kita semua terikat dalam kejahatan yang sama. Dengan begitu, tak ada satupun dari kita yang bisa melarikan diri atau saling mengkhianati. Jaha menatapnya dengan ekspresi sedikit terkejut. Ia menghela napas pendek sebelum berkata, jadi maksudmu, karena kalian melakukan kejahatan terhadap klan Black Rabbit, aku tak perlu membunuh kalian? Ya, jawab Bisima mantap. Itu lebih baik daripada mati di sini. Dalam hati, Jaha menggumam, sejujurnya, ini cara yang menjengkelkan, tapi jika klan Black Rabbit tahu tentang penggelapan ini nanti, itu justru bisa menguntungkanku. Setelah berpikir sejenak, Jaha akhirnya berkata, baiklah, ayo lakukan itu. Mendengar keputusan itu, Bisima dan yang lainnya segera menundukkan kepala. Terima kasih. Jaha kemudian menatap Bisima dan berkata, prajurit Sima, aku akan menempatkanmu untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Bisima menatap Jaha dengan ekspresi terkejut. Hah? Prajurit? Kenapa memanggilku prajurit? Jaha mengangkat bahu dengan santai. Bukankah namamu Sima? Iya, jawab Bisima cepat. Kalau begitu, sekarang kau adalah prajurit Sima. Jaha menyilangkan tangan di dadanya dan bergumam, secara tradisional, saat mendirikan sekte, merekrut seseorang dengan nama Sima atau Zhuge adalah prioritas utama. Itu selalu menjadi keputusan terbaik. Bisima mengerutkan kening. Dan kenapa harus begitu? Jaha menghela napas, lalu berkata dengan datar, aku juga tak tahu kenapa. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Semua orang hanya bisa tertegun, memproses kata-kata Jaha. Namun berkat kecerdikan Bisima, malam itu berlalu tanpa ada pertumpahan darah lanjutan.